Selamat datang di sesi bedah konsep kali ini. Kita akan ngebahas satu alat yang ini wajib banget dikuasai setiap manajer. Namanya analisis variance. Oke, kita mulai dari masalah yang mungkin sering Anda hadapi ya. Bayangin deh, bisnis Anda ternyata nggak mencapai target profit. Padahal rencananya udah matang. Nah loh, apa yang terjadi? Nah, jurang antara rencana dan kenyataan inilah yang kita sebut variance. Dan kalau kita bisa paham kenapa ada jurang ini, itu kunci buat perbaikan ke depannya. So, gimana cara kita menginvestigasi jurang ini? Oke, kita langsung masuk aja ya ke alat investigasi utama kita. Analisis variance itu, anggap aja Anda jadi detektif buat bisnis sendiri. Ini tuh proses yang sistematis buat nyari petunjuk-petunjuk tersembunyi di balik data keuangan. Dari situlah kita bisa nemuin akar masalahnya. Di sumber yang kita bahas, proses ini diibaratkan seperti mengupas bawang. Keren ya analoginya? Jadi kita akan kupas lapis demi lapis sampai kita ketemu intinya. Yuk kita pakai cara ini buat memandu investigasi kita. Oke, siap. Kita mulai proses mengupas bawangnya sekarang. Lapisan pertama dulu nih, kita lihat ada apa di baliknya. Nah, diagram ini nunjukin gambaran besarnya. Gampang banget kan? Jadi kalau profit meleset, penyebabnya pasti cuma dari dua hal. Antara uang yang masuk, yaitu penjualan, atau uang yang keluar, alias biaya. Oke, sekarang kita fokus ke satu sisi dulu ya. Kita bedah lebih dalam soal pendapatan. Lihat deh diagram ini lagi. Yang menariknya tuh, misteri pendapatan ini dipecah jadi dua pertanyaan simpel aja. Masalahnya di harga atau di volume? Jadi gini, yang pertama itu soal varians harga. Intinya, kita jual barangnya sesuai nggak sama harga yang kita rencanain. Atau jangan-jangan kita kebanyakan kasih diskon. Nah, yang kedua itu varians volume. Udah jual barangnya sesuai target unit belum? Bisa jadi harganya pas, tapi yang beli ternyata sedikit. Oke, urusan pendapatan udah. Sekarang kita sorot pakai kaca pembesar kita ke sisi lainnya, biaya. Mirip kayak pendapatan tadi, biaya ini juga dibagi jadi dua jenis utama. Dan cerita di balik masing-masing jenis biaya ini beda banget loh. Pertama, biaya tetap. Ini kan harusnya gampang diprediksi ya, kayak sewa atau gaji admin. Nah, kalau di sini ada varians, kita harus curiga. Kok bisa pengeluaran yang seharusnya pasti ini malah meleset dari budget? Beda lagi sama biaya variabel. Yang ini wajar kalau berubah-ubah, kan ngikutin volume produksi. Jadi pertanyaannya bukan cuma habis berapa, tapi lebih ke seberapa efisien kita pakai uang itu. Oke, kita udah kupas semua lapisannya. Tapi ini nih bagian yang paling penting. Dapetin angkanya itu baru langkah awal. Justru yang paling krusial adalah apa yang mau kita lakukan dengan data ini. Dari data ini biasanya muncul dua gaya manajemen yang kontras banget. Ada yang pengawasan ketat, yang ngejar target bulanan mati-matian, kadang sampai inovasi jadi korban. Terus ada pengawasan longgar, yang lebih santai, kasih kebebasan ke tim, dan fokusnya ke tujuan jangka panjang. Tapi tunggu dulu, waktu kita bilang kinerja kita bagus atau jelek, itu dibandingin sama apa sih? Nah ini pertanyaan penting. Biasanya ada 3 pembanding utama. Paling bagus, pakai budget yang udah kita siapkan baik-baik. Opsi kedua, bandingin sama kinerja bulan lalu atau tahun lalu. Tapi hati-hati, ini bisa salah kaprah kalau pasarnya lagi berubah. Yang ketiga, ngintip kompetitor. Tapi ini cuma relevan kalau bisnis kita emang benar-benar mirip. Eits, tapi jangan salah, sehebat-hebatnya alat ini, analisis varians itu bukan solusi instan. Ada jebakannya loh. Misalnya, varians yang bagus dan jelek bisa saling menutupi. Coba bayangin, Anda sukses naikin harga. Keren kan? Tapi akibatnya penjualan anjlok. Nah, di laporan akhir bisa jadi kelihatannya aman-aman aja, padahal di baliknya ada bom waktu. Jadi, ini intinya. Laporan ini cuma ngasih tahu di mana letak masalahnya, tapi dia nggak ngasih tahu kenapa masalah itu bisa ada, apalagi solusinya. Ibaratnya, Anda dikasih peta, tapi nggak diajarin cara baca medannya. Ujung-ujungnya, laporan keuangan yang bagus itu harusnya nggak bikin kaget. Justru fungsinya buat mengkonfirmasi firasat Anda sebagai manajer yang peka, dan yang paling penting, maksa Anda buat bertindak. Jadi, anggap aja ini garis start, bukan garis finish. Nah, sampailah kita di pemikiran penutup. Analisis ini kan ngasih kita data, cerita tentang apa yang udah terjadi.
Sekarang pertanyaannya buat Anda sebagai pemimpin. Oke, terus bab selanjutnya mau ditulis seperti apa?